Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 5 subtema 2 dari tema 4. Di mana materi yang akan kita pelajari pada saat ini adalah 3 materi dari muatan ilmu pengetahuan alam, SBDP, dan bahasa Indonesia. Nah, 3 materi tersebut akan kita bahas seperti faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah, jenis-jenis pola lantai dalam tari, ini ada di muatan SBDP, dan membuat dan membaca pantun, merupakan muatan bahasa Indonesia. 3 materi ini akan kita bahas, mudah-mudahan kita akan dapat membahasnya dengan tuntas. Namun sebelum kita akan membahasnya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, segera dipersiapkan alat tulis kamu, baik buku tulis maupun pensil yang akan kamu gunakan. Gunanya adalah untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada video pembelajaran ini. Semoga dengan catatan yang kamu catat, kamu nanti dapat menjawab soal-soal latihannya dengan baik dan benar sesuai dengan arahan yang diinginkan. Setelah kamu mempersiapkan semua alat tulis yang kamu gunakan, kamu dapat melanjutkan video ini dengan seksama. Kita akan membahas materi pembelajaran 5. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada pembelajaran 5 yang saat ini sedang kita lihat bersama dengan muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Nah, ini menurut Hendrik L. Bloom. Hendrik L. Bloom, derajat kesehatan manusia itu terdiri dari 4 hal ini. Jadi menurut dia, Hendrik L. Bloom, ada 4 derajat manusia untuk mengukurnya. Yang pertama adalah faktor perilaku. Faktor perilaku itu berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan, maka semakin dia memiliki perilaku kebiasaan tertentu. Jadi faktor perilaku itu contohnya adalah pola makan, kebiasaan yang dia miliki itu mempengaruhi derajat kesehatan yang dia punya. Contoh pola makan, kalau pola makannya tidak teratur ya derajat kesehatannya pun nggak jelas ya, melainkan sakit-sakitan terus. Sama kebiasaan, misalkan kebiasaan mencuci tangan. Kalau kebiasaan mencuci tangan ini tidak dia miliki, sama menimbulkan efek sakit juga pada tubuhnya. Yang pertama faktor perilaku, yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, derajat kesehatan seseorang itu dilihat bisa dari faktor lingkungan. Kalau semakin lingkungannya bersih, maka kesehatan tubuhnya pun akan terjaga baik, terjaga dengan sempurna, sehingga dia terhindar dari penyakit. Beda halnya kalau lingkungan yang dia tempati atau dia tinggal memiliki lingkungan yang kotor, maka otomatis si seseorang tersebut akan memiliki derajat kesehatan yang kurang. Dan yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan nih. Pelayanan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh suatu daerah atau wilayah tertentu. Nah, di faktor kesehatan ini adalah gunanya untuk seseorang jika nanti ketika ada yang sakit, maka fasilitas kesehatan harus bisa mengobati si orang yang sedang sakit. Karena kalau ada faktor pelayanan kesehatan, terlebih-lebih fasilitas kesehatan, nah segala hal yang menyangkut kesehatan akan bisa diatasi dengan baik. Makanya kalau orang yang tinggal di daerah-daerah terpencil, itu fasilitas kesehatannya jarang atau bahkan sedikit. Bahkan bisa jadi nggak ada. Karena tinggal di daerah pedalaman, tinggal di daerah terpencil itu jauh dengan lingkungan kota. Yang keempat adalah faktor keturunan. Nah, kesehatan seseorang menurut Bloom yang keempat adalah derajatnya itu karena faktor keturunan. Jadi kalau kita memiliki faktor keturunan, bawaan lahir ya susah. Misalkan ada orang tua yang memiliki mata minus
maka kemungkinan besar si anaknya pun akan memiliki mata minus. Nah, faktor bawaan ini adalah 4 derajat kesehatan manusia menurut Hendrik L. Bloom. Jadi derajatnya kesehatannya itu dihitung berdasarkan 4 faktor tersebut. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selain Hendrik L. Bloom menyatakan derajat kesehatan, ternyata ada juga nih berbagai gangguan kesehatan sistem peredaran darah bisa juga disebabkan karena 3 hal ini. Yang pertama adalah faktor keturunan. Jadi siapapun dia kalau memiliki riwayat keturunannya sakit, maka otomatis keturunannya, anaknya, cucunya pun akan mengalami penyakit yang sama. Penyakit keturunan namanya. Yang kedua adalah contoh faktor keturunan ya, penyakit bawaan yang diturunkan oleh orang tua adalah penyakit diabetes. Jadi kalau riwayat orang tua yang memiliki penyakit diabetes, maka keturunan-keturunannya akan mengalami atau memiliki riwayat diabetes. Diabetes itu adalah penyakit kelebihan gula. Yang kedua adalah jenis makanan yang dimakan. Jadi gangguan kesehatan juga bisa disebabkan oleh jenis makanan yang dimakan. Semakin makan makanan yang bersih, halal, dan berkah, maka semakin sehat ya, tubuh kita yang kita miliki. Lain halnya kalau kita tidak bisa menjaga makanan yang kita makan, semua makanan dimakan, misalkan makanannya mengandung kolesterol tinggi, makanannya mengandung kadar minyak jenuh tinggi, maka otomatis makanan yang kita makan akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk tubuh kita. Dan yang ketiga adalah gaya hidup. Nah, di gaya hidup ini adalah baik nih, kalau yang gaya hidupnya sering berolahraga, maka dia terhindar dari penyakit. Karena dengan gaya hidup yang baik, maka seseorang pun akan mengalami berdampak ke tubuhnya yang baik. Atau yang biasa hidupnya begadang. Nah, ini gaya hidup yang gak baik sebenarnya. Karena akan mengganggu kesehatan tubuhnya dia. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jenis-jenis pola lantai dalam tari, yaitu muatan pelajaran SBDP. Jadi, pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Ini adalah pola lantai. Jadi kalau nanti ada pertanyaan pola lantai, maka garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Nah, polanya seperti ada ini yang kita lihat di bawah ini. Namanya aja pola lantai. Nah, ada 2 macam pola lantai yang utama, yaitu pola lurus dan lengkung. Nah, jadi pola lantai yang utama itu ada 2 ya, pola lantai lurus dan lengkung. Nah, di sini ada macam-macam pola, ada pola lantai lurus ke samping, lurus ke depan, lantai diagonal, lantai zigzag ya, zigzagnya membentuk huruf Z ya, lantai lingkaran, pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung ke belakang ya, ke belakang bisa dari sini ke sini atau sebaliknya. Kemudian pola lantai lengkung ke depan, nah ini ke belakang lengkungnya, yang ini ke depan lengkungnya. Ini adalah macam-macam pola lantai lurus dan lengkung, karena yang utama adalah lurus dan lengkung. Nah, ini contoh pola lantai yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang pertama adalah pola lantai lurus. Dia menari dengan properti kipas dengan menggunakan pola lurus, pola lantai lurus. Yang kedua adalah pola lantai. Nah, yang kedua pola lantai apa nih ya? Nah, coba kamu jawab ya yang kedua dan yang ketiga. Karena di sini ada pertanyaannya. Properti apa yang digunakan? Tadi sudah saya jawab ya.
dan sebutkan pola lantai yang digunakan pada setiap gambar adalah 1, 2, dan 3. Coba kamu jawab. Saya tadi sudah menjawab di gambar nomor 1. Kita lanjut ke slide-nya. Membuat dan membaca pantun dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Nah, membuat pantun itu atau membaca pantun ada langkah-langkahnya dalam membuat pantun. Nah, dari langkah-langkahnya itu terdiri dari 4 langkah dalam membuat pantun. Yang pertama adalah tentukan tema pantun yang akan dibuat. Jadi temanya tentang tema apa? Kamu membuat temanya dulu baru akan membuat pantun. Setelah temanya kamu temukan, maka yang kedua adalah jenis pantun yang akan dibuat. Pantun apa yang kamu akan buat? Karena pantun ada 3 jenisnya ya. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda atau anak muda, dan pantun tua atau pantun orang tua. Nah, 3 jenis itu yang akan kamu gunakan yang mana? Setelah dapat temanya, kamu tentukan jenis pantunnya. Pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Yang ketiga adalah buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Isi pantun berarti baris ketiga dan baris keempat. Nah, isinya dulu terlebih dahulu dalam membuat pantun. Jangan isinya baris pertama dan kedua. Karena baris pertama dan kedua adalah merupakan sampiran. Sampiran itu bisa disangkut-sangkutkan. Tapi kalau isi mah nggak bisa disangkut-sangkutkan. Melainkan maknanya pantun yang akan kamu buat apa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah buatkah sampiran. Jadi setelah isi yang kamu buat sudah jadi di baris ketiga dan keempat, maka buatlah sampirannya. Sampirannya itu berarti baris ke-1 dan ke-2. Nah, setelah itu semua selesai, maka jadilah sebuah pantun. Jadi ada 4 langkah-langkah dalam membuat pantun. Jangan sampai tertukar, jangan sampai urutannya salah. Karena kalau urutannya salah, kamu tidak akan dapat membuat pantun dengan baik dan benar. Demikianlah materi pembelajaran 5 yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah ilmu pengetahuan kamu dan menambah ilmu wawasan kamu dalam pembelajaran 5 ini. Untuk menguji coba pemahaman kamu dalam memahami materi pembelajaran 5 ini, silakan kamu menjawab soal latihan berikut. Soalnya ada 3 soal, termasuk soal yang tadi yang gambar-gambar pola lantai. Di sini ada 3 soal. Usahakan dalam menjawab ketiga soal berikut, kamu menjawabnya dengan kemampuan kamu sendiri tanpa bantuan atau tanpa minta bantuan dari siapapun. Saya doakan kamu bisa dapat menjawabnya hanya dengan menonton video ini, hanya dengan mengandalkan kemampuan diri kamu sendiri. Semoga sukses, semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.